Selamat malam semuanya. Sebelum kami memulai presentasi, ada baiknya kami akan mengaturkan penganjal umat. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan. Dan sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Gusti Tania Puspita Dewi, NIM 19020134450. Yang kedua ada Nikade Ipitasari, NIM 19020134451. Yang ketiga ada Niputu Ari Widiartini, NIM 19020134454. Yang keempat ada Putu Diayu Landari, NIM 19020135525. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan peran strategis manajemen persediaan dalam proses produksi. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan di mana bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan yang dimulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Selanjutnya, fungsi manajemen persediaan. Yang pertama ada mengantisipasi kekurangan persediaan. Pada umumnya, suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai dengan jadwal. Alangkah baiknya antisipasi tetap penting untuk dilakukan. Yang kedua ada mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan, di mana perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Yaitu alangkah baiknya jika mengantisipasi jikalau bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis atau hal lainnya. Yang keempat, ada menjamin lancarnya proses produksi. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikada Yupitasari, NIM 19020134451. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Elemen dalam persediaan manajemen. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan mentah atau raw material, yaitu persediaan barang-barang berwujud seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lain yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan atau purchase parts atau komponen, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain yang secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Yang ketiga, perusahaan bahan pembantu atau penolong atau supplies, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat, persediaan barang dalam proses atau work in process, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang kelima, persediaan barang jadi atau finished good, yaitu persediaan barang-barang yang telah diselesai, diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim pada pelanggan. Jenis persediaan tergantung sifat dan tujuannya. Yang pertama, persediaan pada perusahaan manufaktur. Menurut Rangkuti tahun 2007 halaman 14, jenis-jenis persediaan pada perusahaan manufaktur yaitu persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu atau penolong, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi atau siap untuk dijual. Yang kedua, persediaan pada perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki jenis barang yang terdiri dari persediaan perlengkapan atau inventory of supplies dan persediaan barang dagangan atau merchandise inventory.
Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Neputu Arwidiartini, absen 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem persediaan. Sistem persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Sistem persediaan yang pertama ada Continuous Inventory System. Continuous Inventory System merupakan metode di mana posisi barang-barang yang tersedia di dalam gudang dianggap sama dengan posisi persediaan barang dalam sistem deterministik atau sistem di mana permintaan terhadap barang telah diketahui dengan pasti. Dengan adanya penambahan persediaan, pengamanan atau safety stock yang sedikit. Yang kedua ada Periodic Inventory System. Biasanya metode ini digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil menengah ke bawah yang tidak mengenal pembukuan laporan. Yang ketiga ada The ABC Classification System. Menurut sistem ini, pengendalian inventory dilakukan berdasarkan kategorinya. Pengkategorian inventory berdasarkan pada nilai item. Kemudian ada Economic Order Quantity. Economic Order Quantity atau EOQ adalah sebuah metode atau pengukuran yang didesain untuk membantu sebuah perusahaan dalam meminimalisir biaya pemesanan dan penyimpanan inventaris. Manfaat yang didapatkan perusahaan dari EOQ yaitu yang pertama, meminimalisir biaya inventaris. Yang kedua, meminimalisir kemungkinan kehabisan stok barang. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Kemudian ada komponen yang diperlukan untuk menghitung EOQ. Yang pertama, holding cost atau H atau biaya penyimpanan. Yang kedua, annual demand atau D atau permintaan tahunan. Yang ketiga, order cost atau S atau biaya pemesanan. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. EOQ bisa dihitung dengan menggunakan rumus yang pasti. Berikut adalah rumus perhitungan EOQ yang bisa diterapkan. R. Jumlah barang yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu, bisa tahunan atau bulanan. S. Biaya pemesanan dalam satu kali pesan. P. Harga beli per unit atau persatuan barang yang dibeli, bukan harga total barang yang dipesan. I. Biaya penyimpanan dari setiap unit barang dapat ditulis dalam bentuk persentase. Asumsi-asumsi dasar dalam menghitung EOQ. Berikut asumsi-asumsi yang perlu diperhatikan dalam perhitungan EOQ. Mengetahui dengan pasti jumlah barang, produk, atau unit yang akan dijual atau dikonsumsi selama jangka waktu tertentu. Total biaya pemesanan sifatnya konstan atau tetap selama periode waktu yang telah ditentukan. Biaya persediaan barang juga bersifat tetap atau konstan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Perusahaan atau penyedia barang tidak memberi diskon tunai dalam pembelian. Jumlah persediaan yang dipesan oleh perusahaan dikirim secara bersamaan. Tidak ada fluktuasi dalam waktu tunggu dan semua total pesanan diterima tepat waktu. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, dan kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.